Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat bertemu kembali ya di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Oh iya, saya mohon maaf lahir batin sebelumnya ya, karena ini pertemuan pertama setelah Lebaran Idul Fitri itu ya. Saya harap teman-teman sekalian sehat walafiat, ya jaga kesehatan karena ini masih transisi new normal itu seperti itu. Dan bisa saja ini perkuliahan kita sampai UAS gitu ya, masih tetap kuliah online. Saya masih belum tahu kepastiannya seperti apa. Oh iya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyetorkan nama-nama kelompoknya kepada Wahyu Indah Celia. Karena itu kelompok-kelompok itu digunakan untuk ini, untuk apa? Untuk mini project UAS gitu ya, mini project UAS. Jadi itu sangat penting gitu kayak gitu. Oh ya, di pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai topik FMCDM gitu ya. Fuzzy Multi Criteria Decision Making. Itu seperti itu. Nah, mengenai fuzzy multi kriteria decision making ini seperti apa sih gitu ya. Kita akan membahas kupas tuntas di pertemuan 9 ini. Sekedar info juga di pertemuan ke depan, nanti di pertemuan 10 gitu, 10, 11, 12 kita lebih kepada by project aja ya. Kita lebih kepada by project mengenai topik-topik yang dibahas itu teman-teman sekalian, yang kelompok yang ini, yang apa, yang menentukan itu ya, seperti itu. Lebih kepada mengaplikasikan metode-metode yang sudah dibahas sebelumnya itu seperti itu. Dan bisa saja nanti dibandingkan antara metode itu seperti itu. Tapi teman-teman yang kasusnya yang menentukan itu seperti itu. Oh iya. Di pertemuan ini FMADM apa sih? FMCDM apa sih FMCDM itu, dan bagaimana sih prosedurnya FMCDM itu? Nah, why? Kenapa kok dinamakan FMCDM seperti itu? Permasalahannya yang pertama kali yaitu data tentang atribut suatu alternatif tidak tersaji secara lengkap. Jadi permasalahan adanya FMCDM itu yaitu data atribut ya dari satu kasus alternatif tidak tersaji secara lengkap. Itu seperti itu. Yang kedua, data mengandung ketidakpastian, fuzzy pasti, ketidakpastian. Konotasinya kalau fuzzy itu ketidakpastian, iya atau tidak dan lain semacamnya. Gambarannya ya. Atau tidak konsisten. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, informasi yang tidak dapat dihitung. Itu fuzzy. Informasinya tidak dapat dihitung. Itu seperti itu. Informasi tidak lengkap. Itu salah satunya. Terus informasi tidak jelas. Jadi salah satunya informasi tidak lengkap, informasi tidak jelas, data tidak dapat dihitung. Terus dan pengabaian parsial itu biasanya, pengabaian parsial dari satu kasus. Itu menurut Chen ya, di bukunya Chen 1997. Itu mengapa sih membutuhkan fuzzy seperti itu? Apa sih yang dapat diselesaikan oleh fuzzy itu sendiri? Ya seperti ini. Data tidak lengkap seperti itu. Tidak dapat dihitung, informasi tak lengkap, informasi tidak jelas, mengabaikan parsial seperti itu. Nah, terus kita langsung aja ke contoh. Seperti apa sih data yang nggak bisa dihitung tuh? Salah satunya, misalkan di contohnya, misalkan saya punya contoh di seperti ini ya. Bentar saya geser aja.
Saya punya contoh di sini nama karyawan ya. Misalkan atributnya karyawan ya. Atribut karyawan ABC seperti itu. Nah, karyawan ABC ini dia itu punya petani data. Yang pertama kedisiplinan, yang kedua prestasi kerja, dan yang ketiga pengalaman, yang keempat yaitu perilaku. Itu atribut yang menempel sama karyawan. Cuman di karyawan A itu kedisiplinan cukup gitu ya. Prestasi kerjanya ya cukup aja seperti itu. Pengalamannya ya baik misalkan. Ukuran baik nanti kan perlu dipetani seperti itu. Perilakunya baik seperti itu. Terus karyawan B baik, kurang, cukup seperti itu. Karyawan C cukup, baik seperti itu. Nah, dari contoh ini dapat di breakdown seperti apa sih? Nah, misalkan ini ya kriteria ya, ini udah di breakdown ya, alternatif atau atribut ya. Atribut A1, A2, A3, C1, C2, C3, C4, C5 seperti itu. Dia itu kalau cukup itu cukup aja nilainya 4 seperti itu. C2 4 seperti itu. C3 5 seperti itu. C3 5, C4 3 seperti itu. Dan lain semacamnya. Nah, misalkan C1 itu mempunyai biaya gitu ya. Dia mempunyai nilai cost seperti itu. Bisa dikategorikan nilai cost. C2 misalkan dia itu mempunyai keuntungan seperti itu. C3 misalkan biaya, C4 misalkan keuntungan, dan C5 misalkan biaya. Dengan asumsi biaya itu 0,75 seperti itu. 0,75, keuntungan itu 2000 biaya itu 18 seperti itu, dan lain semacam dan seterusnya seperti itu. Terus 35 ini cukup, 20 misalkan biaya di ini di apa di 1 2 3 4 5 misalkan di ini di apa di alternatif C1, C2, C3, C4, C5 itu mempunyai cost seperti ini. Seperti itu. Terus klasifikasi FMCDM ya, klasifikasinya itu yang pertama FMODM ya. Itu bagian dari fuzzy ya, fuzzy multi object decision making. Tujuannya adalah berbeda yang sulit diselesaikan secara simultan ya, artinya tujuannya ya berbeda ya, dapat yang sangat sulit untuk diselesaikan secara simultan, secara bersamaan seperti itu. Terus alternatif tidak disediakan, didefinisikan sebelumnya. Kalau FMADM, fuzzy multi attribute decision making, seperti yang sudah dijelaskan bagian dari topsis, alternatif sudah ditentukan dan diketahui, itu seperti itu. Alternatif A, atribut C, atribut A, B, C, dan E itu sudah ditentukan. Tujuan tertentu diklasifikasikan, sudah diklasifikasikan, seleksi alternatif dengan kriteria yang terbaik. Kalau topsis kan udah rankingannya seperti itu. Klasifikasi alternatif berdasarkan peran tertentu, seperti itu. Alasan digunakan logika fuzzy itu karena apa sih? Itu yang pertama, konsep logika fuzzy LF ya, yang mudah dimengerti ya. Logika fuzzy atau dikenal dengan LF itu mudah dimengerti. LF atau logika fuzzy sangat fleksibel ya. Itu pasti fleksibel karena ya akurasinya juga. LF memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Terus LF mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks seperti itu. LF dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman pakar secara langsung tanpa harus melakukan pelatihan, itu seperti itu. LF dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. LF didasarkan pada bahasa alami, itu seperti itu.
Itu alasan logika digunakannya logika fazi. Terus himpunan fazi ya, himpunan fazi merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fazi. Sedangkan variabel fazi merupakan variabel yang tidak dibahas dalam suatu sistem fazi, umur, temperatur, permintaan dan lain-lain. Pada himpunan tegas atau CRISP, nilai keanggotaan suatu item X dalam himpunan A memiliki dua kemungkinan, yaitu satu, yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam satu himpunan. Nah, satu item menjadi anggota dalam satu himpunan A, satu item dalam himpunan A. Jika nol, yang berarti bahwa satu item tidak menjadi anggota dalam satu himpunan seperti itu. Masukkan dalam interval 0 1 seperti itu. Nanti contohnya ada. Atribut himpunan fazi ya, linguistik menggunakan bahasa alami, numerik ya, pasti numerik. Representasi linear, representasi kurva segitiga, merepresentasikan kurva trapesium, itu pasti. Nah, contohnya seperti ini. Representasi linear ya, misalkan ya, representasi linear naik. Kita perlu mengamati di sini. Di sini adalah kurva 0 ya. Dari kurva 0 sampai 1. Linearnya kan 1. Mu x 0 ke 1. Dinamakan kurva naik berarti dia itu landai ke arah 1 seperti itu. Dari B juga kurvanya 1 seperti itu. Nah, kalau di rumus dia itu posisi 0, di posisi 0 ya, di posisi 0 kan di posisi 0. Jika x lebih dari A, itu di posisi 0. Jika x lebih daripada A, berarti dia landai ke 1 seperti itu. Jika A lebih dari X lebih daripada B. Jika A lebih daripada X, maka B. Seperti itu, lebih daripada B. Di posisi 1 jika X kurang dari B, seperti itu. Jadi kurvanya ini landai ke atas, naik seperti itu. Nah, kalau representasi linear turun, dia itu akan dari 1 akan ke bawah seperti itu. Kebalikannya seperti itu. Dia itu kebalikannya. Jadi di sini nggak dimulai dari 0, jadi dimulai dari 1. Kalau dimulai dari 1 ya udah berarti dia itu akan turun seperti itu. Karena di sini dimulai dari 0, kurvanya 0. Jadi dia itu akan naik, kurvanya naik seperti itu. Nah, representasi kurva segitiga ya kurang lebih ya sama kurva segitiga ini. Jadi dia itu mu x a x, a b, c seperti itu. Kenapa dilibatkan seperti ini? Ya karena dia itu harus merepresentasikan dulu. Mu itu melibatkan x ya. Melibatkan x ya. Ini kan x, sumbu x. Sumbu x itu adanya A, B, dan C seperti itu. Nah, ketika 0, x kurang dari A ya, x kurang dari A itu pasti, atau x lebih dari C, x lebih dari C seperti itu. Dalam posisi 1. Ini kan tadi kan kurvanya kan naik, ya, kurang lebih kan kurvanya naik seperti itu. X A dibagi B A lebih dari X lebih dari B seperti itu. Jadi dia itu akan membentuk kurva segitiga seperti itu. Naik di posisi 1, terus dia itu bentuk irisan, terus dia itu ke C seperti itu. C
CB seperti itu. CB sini. CB, C min B, B min A, B min A. Karena ini maju, ini akan mundur seperti itu. Jadi kesimpulannya B nilai akhirnya yaitu B lebih dari X lebih dari C. Jadi dia itu domain ya. Ini adalah area domain ya. Domain A, domain B, domain A ke B, domain B ke C, domain C ke B, domain B ke A, seperti itu. Merepresentasikan kurva trapesium, kurang lebihnya sama ya, ada derajat ketinggian ya, X ya, derajat ketinggian kan mu X 0 sampai 1 seperti itu. Jadi keanggotaannya dia itu akan nambah. Kalau trapesium dia akan nambah A, B, C, D seperti itu. Itu adalah domain ya. Maksudnya di sini domain itu domain ruang kerjanya itu. Itu adalah domain ini, domain apa? Domain kerjanya seperti itu. Domain ruang lingkup yang dibentuk seperti itu. Ini sama, kurang lebihnya sama. Ketika satu, dia itu posisinya B kurang dari X kurang dari C. B kurang dari X ya, kurang dari X kurang dari C. X kurang dari C. Ya, karena kan bentuk irisan di sini. BC. BC. Untuk irisan BC seperti itu. Nah, metode MADM klasik untuk penyelesaian FMADM. Contoh kasus menentukan penerimaan beasiswa ya. Ini contoh kasusnya ya. Untuk menentukan penerimaan beasiswa, di sini ada Budi, atributnya ada Budi, Wati, Husnul, Andreas seperti itu. Kriterianya ada penghasilan orang tua, ada EPK, ada tanggungan ortu seperti itu. Tanggungan ortu ini kan mungkin ya Budi ini punya 5 anak seperti itu. Wati 3, Husnul 3, Andreas 4 seperti itu. Nah, UE diketahuin ya. UE itu tinggi, sangat tinggi, cukup seperti itu. Tinggi, sangat tinggi, cukup seperti itu. Derajat keanggotaannya. Jika W itu tinggi, sangat tinggi, cukup seperti itu. Nah, terus bilangan fasi untuk bobot ya. Karena kan tadi kan udah dijelaskan ya. Untuk bobotnya itu untuk sangat rendah 0, rendah 0,25 sampai sangat tingginya itu 1 gitu ya. Untuk tanggungan orang tua ya, anak 1, kalau anak 5 berarti 0. Anak 5, 0. Kalau anaknya 2, 0,75, enggak ada 2. Kalau 3 berarti 0,5. Ini 0,5, 0, 4 itu 0,25 seperti itu. Kriteria penghasilan orang tua ya. Berarti kriteria penghasilan orang tua itu pakai ini apa, kurva yang naik seperti yang tadi, seperti ini, representasi linear naik seperti itu. Jika dia itu lebih tinggi berarti nanti konsekuensinya akan jadi kalau misalkan di sini penghasilannya 1000, domainnya berapa seperti itu. Nanti kan kurvanya makin naik seperti itu. Rumusnya seperti ini. Kriteria nilai juga sama ya. Dia itu nilai kan kalau makin naik kan ya makin bagus. Kan di sini dimulai dari kurva 2,75 sampai domainnya 3,5 ya. Kita cocokkan, coba kita lihat. Kita coba lihat 3,5 lah ya, 3,75 ya, 3,5 lah seperti itu. Nah,
Dalam menyelesaikan hal ini diperlukan matrik keputusan ya. Hitung alternatif 1, misalkan Budi ya, Budi 5.000, ini contohnya. Budi dia itu C1 5.200.000 misalkan penghasilannya, terus C2-nya 3,24, C3 5 seperti itu. Karena C3 itu X sama dengan 5 berarti 0 seperti yang tadi. C2 untuk menghitung ini IPK, C2 sama dengan X 3,45 ya. X sama dengan 3,49. X 3,49 dibagi 275. 275 didapat dari mana? Ya, tinggal lihat aja. 275 rata-rata itu ya, rata-rata ya, dan rata-rata yang diambil dari ini, dari kriteria IPK seperti itu. 3,5 dibagi 275 0,74 dibagi 0,74 didapatlah 0,98 seperti itu. Nah, untuk ini, untuk C1 ya, gaji ya, penghasilan ya. Ya, penghasilan orang tua 5.200, 5.200 dibagi 0, 1000. Dibagi 1000. 0 dibagi 1000 karena kan satu orang kan. 0 di 5.200 dibagi 1000 terus dibagi 10.000 dibagi 1000 sama dengan 4.200. Dibagi 1000 lagi sama dengan 900. Di 10.000 dibagi 1000 sama dengan 9.000 seperti itu. Didapat 0,47. Terus hitung alternatif yang lain. Yang lain disesuaikan dengan nilai pada soal. Alternatif yang lain seperti apa sih? Misalkan di sini alternatif yang lain itu Wati, Husnul, Andreas, silahkan dilanjutkan ya. Dia itu akan dapat seperti apa? Jadi alternatif yang lain itu di sini 0, 0,0987, 0,467 seperti itu. Nah, jadi satu-satu yang hitungnya ya. Budi, Wati dan lain semacamnya satu-satu. Terus ini 0, 1 didapat 0, 1, 05 dan lain semacamnya sampai CBB seperti itu kan. CBB. Untuk ini, untuk apa? Untuk W ya, tinggi, sangat tinggi, cukup, itu didapat 0,75, 1, 0,5. Sangat tinggi, tinggi, sangat tinggi, cukup. Tinggi, sangat tinggi, cukup seperti itu. Ini kan 1, yo, sangat tinggi, cukup, ya udah, cukup ya. Tinggi aja 0,75 seperti itu. Jadi W-nya itu didapat seperti itu. Terus hitunglah menggunakan metode SAW. Coba ya. Coba ini kasus ini teman-teman pakai menggunakan SAW ya dan WP. Catatan tentukan jenis kriteria maksimal minimalnya. Jadi tentukan maksimalnya ya, maksimal minimalnya. Itu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana jika jumlah anak dihitung menggunakan representasi kurva ya? Representasi kurvanya seperti apa? Bagaimana jika salah satu kriteria menggunakan kriteria absensi, di mana jika tanpa alfa maka nilai absensi akan bernilai 0. Representasikan kurva apa yang digunakan. Artinya kurva yang tadi itu, yang sangat tinggi, sedang, kurvanya ini segitiga, seperti itu. Analisis
dan berikan contohnya. Silahkan analisis dan berikan contohnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan 9 ini. Kita bisa diskusi di kolom komentar dan di grup WA ya, teman-teman sekalian. Silahkan dikerjakan ini ya. Saya beri waktu 1 minggu, teman-teman dapat mengerjakan ini. Dalam mengerjakannya silahkan bisa didiskusikan dengan saya, bisa via WA atau di komen Classroom seperti itu. Oh ya, jangan lupa silahkan absen di komen komentar Classroom, teman-teman sekalian. Untuk kelompok saya bagikan minggu depan ya. Untuk kelompok persiapan UAS saya bagikan minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.